Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Harus sehat teman-teman, karena Rabu dini hari akan ada perempat final Liga Champions leg yang pertama. Tim kesayangan kita akan bertamu ke kandang Bayern Munchen. Dan supaya nontonnya makin deg-degan, makin greget teman-teman, silahkan langsung ikutan saja tebak skor Munchen melawan Inter dengan hadiah Rp100.000 yang disponsori oleh salah seorang kawan kita, Interisti dari Kalimantan Barat. Informasi lebih lanjut silakan langsung cek Instagram gua @cekinggita. Nah, untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman, gua pengen ngobrol dengan komunitas fans Bayern Munchen di Indonesia. Oke deh, langsung aja kita mulai ngobrol-ngobrolnya. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo, selamat malam Mas Heru. Selamat malam Mas Anggi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Anggi baik juga ya? Alhamdulillah. Kenapa, sorry? Mas Angginya baik juga ya? Oh, baik, sangat baik. Terima kasih Iya. banyak sudah meluangkan waktu lagi. Kayaknya ini kali kedua ya kita ngobrol. Sebelumnya Betul pertemuan Mas Anggi. terakhir kita ngobrol Inter kalah. Tapi di itu apa namanya kualifikasi kan itu akhirnya masuk final juga. Isian ya waktu itu ya. Iya. Ya, kita akan bertemu lagi Rabu dini hari. Dengar-dengar dari baca berita Munchen banyak ditinggal pemainnya pada terkapar. Wah, Gimana nih? terkap. Jadi Betul. tersisa berapa pemain kunci? Gimana sih? Tolong ceritain dong. Seberapa banyak yang cedera? Iya, untuk update-nya itu 6 pemain kunci yang cedera itu di situ ada Kimmich, ada Neuer, yang terbaru Kimi, Musiala. Kimi Iya, juga. sorry, bukan Kimmich, Muller. Bukan Muller, sorry, apa namanya? Koman, sorry. Sorry, Oke. Koman. Dia New Year. Hmm. Terus yang terakhir Musiala, ada Ya. juga Upamecano, ada Harry Kane, Harry Kane. wah Harry Kane jangan, itu masih fit. Ke- Kunci kemarin nanti, kemarin pas lagi interview gue lihat fotonya kakinya dikompres itu aman-aman aja ya. mana-mana aja sih. Iya, nanti juga itu Aduh. main kunci biasa, cyber mungkin nanti. Tapi gimana? Itu 6 pemain yang selama ini selalu jadi starter atau ada pemain cadangan juga nggak sih yang cedera itu? Gue nggak begitu ngikutin apa namanya Munchen setiap harinya. Ya justru itu yang paling parah, itu yang paling starter semua, Om. Jadi ada, Oh gitu. hmm, iya, dari Wow. Neuer, dari Koman, itu kan pemain-pemain yang bagus semua kan. Di situ juga ada Hmm. Musiala yang paling, aduh, pemain terbagus sekarang sih itu memang pemain kunci memang dari Musiala sih sekarang. Oh, iya iya iya. Osborn kemarin tepar, Oke. uh, perlu ke depan Upamecano juga ya? Upamecano. Terus juga kita kehabisan pemain belakang ya. Jadi pemain belakang juga ada Ito juga yang dari baru direkrut, itu juga yang dari Jepang juga Cedera juga. cedera juga. Iya. Terus terakhir make siapa kalau gitu belakangnya? Untuk belakang aku pikir sih udah pasti Eric Dyer sih, udah nggak ada lagi. Habis sih udah kehabisan. Iya, Gila juga ya. Eric Tapi Dyer. sebetulnya dari sisi Inter juga nggak kalah parah juga sih. Emang nih jadwal menggila sih. Padat tuh, padat banget. Oke. Tapi gimana? Munchen musim ini jauh lebih baik dibandingin musim lalu ya, ketika kehilangan gelar dari Leverkusen ya. Musim ini udah back on track. Sebelumnya dibilang black contact juga belum, karena kan kita juga ada pelatih baru. Nah, justru ini Hmm. pelatih mungkin membawa suasana baru juga. Jadi kan dari kalau dilihat dari awal Bundesliga atau Liga Champions itu Bayern Munchen tuh naik turun sampai kemarin Hmm. pun juga nggak stabil gitu, nggak menang-menang atau seri atau pasti ada flopnya. Ini juga kan kita masuk ke kualifikasi selanjutnya di babak gugur ini kan juga tahu sendiri apa kan peringkatnya nggak di papan Iya, tengah, iya, biasanya iya. di atas. Lawan Aston Villa aja kita dihajar, aduh kacau. Iya, tapi Munchen tetaplah Munchen lah. Ketika udah masuk babak gugur gini, Munchen, Madrid udah another level lah, udah punya kelasnya sendiri lah.
Tapi gue juga penasaran sih. Waktu penyisian kalah dari Feyenoord kan? Betul, Kok iya. itu bisa gimana sih? Maksudnya emang waktu itu Feyenoordnya lagi bagus apa Munchennya yang lagi drop banget waktu itu? Kayak sih munculnya memang lagi drop, Om. Dia Oh, seperti yang aku bilang tadi, nggak stabil mainnya, Bung. Jadi oh, dari Bundesliga-nya pun juga kan pas saat itu juga masih di peringkat kedua gitu kan. oh, ya, ya, ya. Formula yang benar gitu. Oh, Kadang masih adaptasi ya? oh iya, kadang kan Goretzka kan kemarin kan memang benar-benar nggak kepake ya. Terus juga Hmm. Goretzka yang ini lumayan banget. Nah, itu juga tuh bakalan jadi nanti pemain kunci saat pemain Inter versus Inter nanti. Oke, oke. Karena Mas Heru udah menyinggung, langsung aja deh. Karena ditinggal 6 pemain kunci, nanti tolong kasih bayangan dong ke teman-teman Inter nih. Dua pemain kuncinya Munchen nanti siapa? Nah, untuk pemain kuncinya sendiri nanti aku bilang sih hati-hati sama Kimmich ya. Itu Kimmich kalau memang dia lagi on form banget itu bisa menjadi supplier bola ke depan itu Hmm. sangat tidak diduga-duga. Hmm. Satu Kimmich dan kedua yang pasti Kane. Itu Kane kalau memang benar-benar lagi on fire, waduh kayaknya susah ditebak itu. Ya, 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 ya. Striker, iya, salah satu striker yang paling top form di beberapa tahun terakhir. Ya. Kane sama Dan Kimmich membuat kerepotan Inter Milan sih, hmm, aku bilang buat besok ini. perpanjang kontrak lagi ya. Padahal jujur gue berharap Kimmich ditukar sama Hakan Calhanoglu kan. Calhanoglu katanya kabarnya diinginkan Munchen ya. Itu emang kenapa sih pemain gelandang yang dibeli baru dari Munchen tuh siapa yang pemain muda Portugal itu? Paulinho, H. Itu gimana emang jelek atau gimana? Bagus atau gimana? Bilang sih dia kan masih bawaan tahun kemarin kayaknya ya apa pelatih-pelatih sebelumnya gitu rekomendasinya mungkin nggak pas sama company kan. Sementara Oh, jadi dia lebih baik mungkin lebih settle sama yang udah ada di Goretzka. hmm. Sementara yang tahun kemarin itu Goretzka nggak kepake. Iya, Oh, ya, ya, kasihan banget ya. Dia padahal kan ya digadang-gadang antara Calhanoglu dan si Paulinho ini ya. iya Terus betul. ternyata dia malah nggak kepake. Untung Hakan nggak jadi pindah tuh. Kalau Hakan pindah ya apes juga, dia belum tentu kepake sama kompani juga kan. Nah, Iya gaya tapi permainan kompani sendiri gimana nih? Kalau menurut Mas Heru dia pelatih berbakat nggak sih? Cukup mengejutkan ya. Tim sebesar Munchen tiba-tiba milih pelatih yang nggak ada latar belakang Jermannya, bukan pelatih top kayak Guardiola, Ancelotti yang punya background bagus ditarik, itu gimana sih? Jadi gini Om, kalau untuk buat latar belakang di Jerman justru company besarnya dari Jerman Om, karena kan dulu Hmm, dari Hamburg ya, sekitar tahun awal-awal 2000-an 10 hmm, gitu, pemain lama di situ, nah terus berkembang, diambil keluar City. ke Manchester City, nah Hmm, seperti itu. Nah, untuk di City sendiri kan sebelumnya dari City belum jadi apa-apa, jadi klub sekarang ini kan ada andilnya si hmm, juga apa ya, 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 ya. di situ mungkin manajemennya di belakang layarnya bagus kan sebelumnya kan juga ada sebelum sebagai pemain juga ada manajerial juga di Manchester City ya mungkin itu salah satu transfer ilmu dari uh, Hmm, ke manajerial nah terus diambil dong oleh Bayern buat fans sendiri sih bingung sih memang kok hmm. bisa kayak gini ya jadi jarang-jarang juga kan Bayern Munich tuh ngambil apa namanya pelatih dari luar itu jarang-jarang banget sebenarnya kalau Betul, nggak betul, benar-benar betul. gitu. Biasanya kan sukses dulu lah di Jerman setidaknya gitu kan. Betul betul. Makanya Iya. kayak Tuchel lah dulu gitu misalkan udah membuktikan dulu. Maksudnya company kan emang belum pernah ngelatih di Jerman juga kan sebelumnya. Oh iya hanya sebagai pemain aja. Cuman Oke, dalam manajerial mantap sih buat pemain apa pelatih-pelatih muda macam company. oke. Sepertinya memang bola udah membutuhkan pelatih-pelatih modern kali ya sekarang ya. Betul betul itu yang memang sekarang kelihatannya dia yang penting pelatih modern gitu pikirannya gitu. Dilihat dari segala aspek nggak harus dari Oke, taktik dia gitu. oke. Kemudian Munchen biasanya kebobolan dalam situasi seperti apa sih sekarang nih? Kalau Menghadapi lawan yang seperti apa kesulitan?
Sulitnya, untungnya nih belum ketemunya dengan si ini ya, Inter Milan nih. Cuma kalau Inter Milan mainnya bertahan nanti langsung counter attack, itu bakalan habis juga. Sebenarnya Hmm. dari tahun 2013 ke sini juga setelah juara yang pertama itu Hmm. 2013 treble, memang kelemahannya ada di sektor back ketika diserang balik dari kanan kiri atau dari tengah, Om. Jadi sampai sekarang pun udah masih seperti itu, malah lebih parah lagi karena pemain-pemain kan yang tengah atau yang belakang juga cedera, Sinoyer juga cedera. Oh, justru Munchen tuh lemahnya di serangan balik ya, bukan Betul, menghadapi tim yang menyerang ya. betul. Iya, apalagi yang counter Hmm. defense-nya benar-benar kompleks. Terus ketika Ya. mereka dapat bola ke depan, itu udah kayaknya kita tuh sebagai fans Munchen, ya ampun, udah Wih. udah ada di depan mata kayaknya kayak gitu. Masalahnya bukan masalahnya sih, uniknya Inter di Liga Champion justru mainnya counter attack. Jadi Inter kan lumayan dominan kalau di Serie A, tapi ketika di Eropa Inter kan agak-agak beda pendekatan Ya, kan, mainnya lebih pragmatis. Sama Leverkusen aja sampai 0 shot on goal, bayangin. Saking bertahannya. Mungkin ini akan menjadi menarik juga kalau Inter menerapkan serangan balik ya. Justru memang itu kelemahannya Munchen ya. tuh, apalagi kan striker dari Inter juga kan sering bermain dulu Turam. kan di Hmm. Gladbach, di Thuram. Ini pemain-pemain dengan kecepatan kayak gini sama Lautaro Martinez, ini benar-benar bahaya nih kalau memang benar Oh. praktis mereka bertahan, terus Hmm. ada kesalahan di tengah, dapat ke depan, waduh, bisa wassalam juga nih Inter. Oke. Inter yang Oke Mas, terakhir tentang Munchen. Itu 6 pemain yang cedera, itu absennya di leg pertama aja atau leg pertama, leg kedua sih? Diperkirakan sembuhnya? kemungkinan itu bakalan dua leg ini, Om. Jadi itu di atas 6 bulan semua, 6 minggu semua Wah, gitu. Iya. habis dong, musimnya berakhir dong berarti. Kemungkinan sih bakalan berakhir gitu kan. Paling kalau si Musiala sebulan, ya. Sebulan kan Iya, ya 3 minggu ya kayaknya Musiala ya. sebenarnya nggak mungkin juga karena emang udah harusnya mainnya hari ini. Kalau misalnya lewat ya udah dia paling Ya. Bundesliga aja. Oke, baik Mas. Hmm. Sekarang saya mau nanya-nanya tentang Bayern Munchen Indonesia. Apa Mas nama komunitasnya? Saya bacanya susah. Ya. Untuk komunitasnya sendiri kita ada di Strasenjungan Bayern Indonesia. Oke, Strange, Strasenjungan Trasenjungan. Oke, Bayern Indonesia. Trasenjungan Bayern Indonesia. Itu di belakang ada regional Lombok, ada Serang. Udah berapa banyak ininya regionalnya Mas? Kita ada 8 sih, ada 8 chapter, ada 8 regional. Kita ada di Makassar juga, ada Hmm. di Semarang, Bandung, ya Solo. Jakarta Surabaya aktif banget. aktif. Kita paling sebulan itu kita ada wadah untuk mini socceran, untuk futsal, Oke. iya Mas seperti Heru itu. ketuanya kan ya? Untuk saat ini ya kita udah eh, ada pergantian Om pas Oh gitu. bulan-bulan ini, iya iya Apa pergantiannya kapan? Kayak terakhir ngomong Mas Heru ketuanya kan terakhir berapa 2 tahun yang lalu ya? betul iya. Pas pemilihan kemarin tahun ini, Oke, oke. Berarti nanti di pertemuan kedua kalau bisa ketuanya kita ngobrol lah bareng-bareng bertiga. Jadi biar lebih rame. betul Oke. betul. Terus kalau mau gabung gimana caranya Mas? Untuk gabung nanti DM aja ke IG-nya Atra Senjungan. Oke, Nah, di situ nanti, tinggal DM aja Mas, aku mau gabung dengan komunitas SPI di Indonesia ini, ya, seperti itu. Nanti kita akan follow oke, up, iya, oke. untuk Selain Instagram ada apa lagi ya? Atau Instagram aja untuk sosial media? saat ini Instagram aja. Facebook, Twitter nggak ya? Untuk Facebook dia hanya page fanpage saja. Oh, hanya fanpage saja. Nobar-nobar cukup sering nggak Mas? Cukup sering untuk besok juga kita ngadain ini. Oh, di mana Mas? Nanti kita ada di ini dekat Sarinah, Om. Ada di Oke, bisa dilihat di Instagramnya aja ya, info oh, nobarnya. siap. Oke, oke. Kemudian ada event apa nih terdekat? Ada yang bisa diceritain nggak? Untuk terdekat, wah ini untuk buat penggemar Bayern Munchen banget sih. Dia ada salah satu brand di Indonesia. Dia akan mendatangkan Bastian Schweinsteiger sama Luis Nani. Itu ada di
nanti di Asta, ada juga di FX Plaza hari Minggu ini Om. Nah, nanti kita untuk seluruh yang ada bisa datang di Jakarta kumpul di situ sambil sharing-sharing. Sorry, Sabtu Minggu atau hari Minggu itu dua tempat di hari yang sama. Di hari yang sama Om, jadinya itu pagi nanti jam untuk trofi UCL-nya sendiri pagi dari jam 7 mereka sudah siap-siap sampai jam 12. Nanti jam satunya itu ada di Mall Asta. Nah, di situ ada kemungkinan ada Bastian Schweinsteiger nanti sampai jam 4 sore. Itu acaranya ngapain Mas? Jumpa fans tanya jawab gitu atau gimana? Untuk acara sendiri kita ada trofi tour UCL ya, siapa aja sih untuk free untuk umum. Cuma kebenaran kan ini yang datang kan legendnya Bayern juga pernah main juga di MU. Nah, jadi mungkin kebanyakan nanti anak MU sama Bayern Munchen yang akan hadir. Jadi ya kita bisa mungkin kalau kita sempat beruntung bisa foto bareng atau nanti minta sign atau apa-apa gitu. Oke, berbayar nggak Mas? Gue pengen datang jadi bikin konten bisa nggak sih? Ada nggak apa-apa, itu kan free. Iya bisa bisa datang aja. Tapi maksudnya karena free kan, gue bayangin bakal bejubel banget. Maksudnya bayar aja orang pasti rela bayar. Apalagi ini free gitu. Nah, Maksudnya sebelumnya pernah nggak datengin Legend Munchen? Sebelumnya udah pernah? Atau ini pertama eh, kali? untuk itu tahun 2013 kalau nggak salah mereka juga datengin itu tahun 2013 itu ada Dietmar Hamann ya dia ada di Gancit dulu. Hmm, Uh, setelah itu berganti-ganti ada Puyol tahun kemarin dia ada Vidic sama Morientes. rame Nah tapi banget ya Mas? rame bukan rame banget udah pasti rame karena mereka tahu sendiri fans memang besar kan di Indonesia sangat. Iya. Enggak, terus tipsnya apa nih Mas buat yang mau datang biar agak ngeliat atau apa, datang lebih pagi atau yang member Munchen dapat privilege atau gimana nih member kok apa Bayern Munchen ini sih? Iya, untuk yang Bayern Munchen itu dia ada privilege kayak nanti ya di Asta tanggal 14. Iya, itu ada pertemuan tersendiri. Nanti juga untuk hari Minggunya yang free itu kalau bisa datangnya lebih pagi, cari spot yang paling depan atau dekat-dekat trofi-trofinya yang bakalan Bastian akan duduk untuk diwawancarin oleh media-media. Seperti itu sih. Datang lebih Hmm, pagi, spot yang bagus di depan. waduh gile ya. Udahlah gue juga deh pengen coba deh. Di Asta ya, di mana di lobinya nggak tahu ya di Untuk itu nanti belum belum dikonfirmasi sih diumumin ya. di lobi-lobi besarnya di atrium-atrium besar itu. Oke deh. Sip sip kalau gitu terima kasih banyak Mas Heru. Berarti Ya, informasi lebih lanjut cek Instagram aja ya. siap. Terima kasih Mas Oke, Anggi. terima kasih banyak. Sampai ketemu di leg kedua nanti ya. Kita ngobrol lagi ya Mas. Oke Mas. Sehat-sehat terus. Bye-bye. Ah, Salam untuk teman-teman semua. ya, salam untuk teman-teman semua Kak. Widih, gokil. Terima kasih banyak Mas Heru atas sharingnya. Nanti kita ketemu lagi di leg kedua. Teman-teman, terima kasih banyak untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet.